Tukar posisi jemaah. Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita itu punya perencanaan. Allah juga punya perencanaan. Kita pun tahu perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Mikrofon ini bagus sebenarnya. Cuma mungkin ada alat penyambung dia yang tidak elok. Ini juga ujian dia itu. Ujian jatah puasa, ujian penceramah, ujian jatah puasa terpaksa dia berhabis memperelokkan untuk supaya proses kuliah kita eloklah gitu. Ujian penceramah pula tersekat pula gitu. Dari dia lancar templok gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita kena puji Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala tadi sebentar terhalang sekejap, kita sambung kembali. Terhalang sementara sekejap saja, so kita sambung kembali. Ada yang terhalang, dia terhalang terus. Ada yang terhalang sementara ya. Ini terhalang sementara. Dan kita teruskan. Tidak boleh kita kasih tangguh-tangguh lagi. Jadi kita kasih terus. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membicarakan tentang akhlak mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, bukan lagi perlu, wajib kita tahu bahwasanya sepanjang hayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, hampir separuh kehidupannya itu hanya memikirkan tentang umatnya. Itu mana umat yang ada di ketika itu, dan mana lagi umat yang belum ada pada ketika itu, belum wujud. Bayangkan, belum ada, orangnya belum ada pun sudah difikirkan. Dan itu luar kebiasaan bagi setiap manusia. Manusia itu tidak akan memikirkan sesuatu yang belum wujud. Dia tidak akan fikir. Maka orang yang memikirkan sesuatu yang belum wujud itu, maka orang itu adalah orang yang jauh fikirnya, orang yang berakal. Contoh, kiamat belum datang, betul? Kiamat belum datang. Sekarang ini bagaimana untuk menghadapi kiamat, itulah yang perlu kita yang perlu kita sediakan. Dan inilah orang yang berakal. Neraka belum ada depan mata kita, dan syurga juga belum ada depan mata kita. Maka untuk menggapai syurga itu, maka dari permulaan daripada sekaranglah kita memikirkannya. Ini orang yang berakal. Kita belum lagi berhadapan, kita belum lagi dihadapkan dengan neraka akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelak terjerumus masuk ke akan neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lah yang memikirkannya pada saat ini, pada ketika ini. Untuk apa? Jangan sampai kita masuk akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang berakal. Maka sebab itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu berulang kali, siapakah orang yang berjaya itu? Orang yang berakal. Berakalnya itu dia menggunakan akalnya, memikirkan akan bagaimana natijah yang dia akan dapat nanti, bukan sekarang. Nanti, natijah yang nanti. Kenapa? Karena ketika itu kekal. Neraka dan surga itu kekal. Di dunia ini sementara, ketika di alam kubur pun itu sementara. Bayangkan, ketika kita hidup di dunia ini, tempo masa kita sangat singkat. Lebih lama hidup di dalam kubur berbanding di dunia ini. Tidak percaya? Coba kamu tengok sejarah Firaun. Berapa lama sudah Firaun itu meninggal? Nolosot dia. Berapa lama sudah Qarun, Namrud itu sudah lama terbenam, mati. Coba hitung daripada dia punya tahun kematian sampai saat ini. Lama. Coba hitung akan sudah kematian orang tua kita dengan hidupnya.
Lama atau tidak lama? Mana yang lama? Hidupnya kah atau dia berada di alam kubur? Maka itu ujian dalam kubur pun hanya sementara. Nanti yang kekal abadi itu surga dan neraka. Dan bagaimana kita untuk mendapatkan surga dan bagaimana untuk kita mengelakkan akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan kerisauan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Sehingga saja jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat belum lagi berlaku. Yaumul Hisab belum lagi berlaku. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan, memperjelaskan tentang kerisauan dia sama umat ini, sama kita. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdan." Ini Nabi, setiap Nabi ada ini. Katanya, sesungguhnya setiap Nabi memiliki haud, yakni telaga. Nanti di akhirat kelak nanti, setiap Nabi itu memang Allah memberikan mereka itu telaga kepada kaum dia. Kaum dia. Dan begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan itu, dikurniakan juga haud, telaga nanti bila ketika di padang mahsyar nanti. Kenapa? Kenapa saja para nabi itu diberikan haud, telaga? Percayalah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya di yaumul mahsyar, di padang mahsyar itu nanti luar biasa, panas teriknya, sehingga saja begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu gambaran panasnya itu, sehingga saja matahari itu benar-benar berada di atas sejengkal daripada atas kepala kita. Panas tak panas itu, menggelegak otak kita. Hatta kalau sekarang ini dah payah jam 12 jam, jam 9 pagi saja sekarang. Kalau saya tengok lah sekarang lah 9 pagi, berdirilah kita di padang itu, berdiri tanpa buat apa-apa. Kalau berdiri buat apa-apa mungkin itu biasa. Berdiri tanpa buat apa-apa, berdiri saja kita, tidak sanggup kita. Kenapa tidak sanggup? Panas itu. Matahari sejengkal ke sana, jauh, dan kita pun tidak terhitung. Matahari itu jauh betul, tidak terhitung. Tapi panasnya luar biasa. Tapi nanti di yaumul mahsyar nanti, kata baginda Nabi Muhammad SAW, panas itu sangat terik betul. Sehingga saja Nabi Muhammad SAW memberi perumpamaan, matahari itu benar-benar sejengkal daripada atas kepala kita. Panasnya macam mana? Bayangkan jemaah. Dan ketika itu kita hanya mampu menghadapi kepanasan ini berdasarkan bagaimana amalan kita ketika kita berada ini di dunia ini, hidup ni, masih kita hidup ni. Bukan masa mati mengharapkan orang kasih tahlil. Nah, kalau orang mau kasih tahlil lah, bertahlil pun bergaduh lagi, bid'ah lah, haram lah, itulah, inilah. Yang kasih harus pula macam-macam lagi, mengada-ngada tahlil macam-macam lagi. Dibuat itu, dibuat ini, yang nada pun dalam anjuran para ulama pun indah kasih tahu pun gini, cukup saja kau baca yasin tahlilan saja, bagi doa saja, zikir, ini macam-macam lagi dibuat sana. Tilibu lapas lepemana pemacam lagi. Yang nada-nada yang bukan-bukan. Memanglah ada ulama bantah. Yang ulama membantah itu alang-alang membuat sesuatu yang tidak ada tidak ada saudara agama, kita bantah semuanya. Kenapa? Tidak ada seranan, tidak ada perintah suruh. Itu pasal dia. Tapi bagusnya kita ini sesuatu yang baik itu ada petunjuk daripada Nabi, buat. Kamu buat, tidak buat sudah, jangan bergaduh gitu ya. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerisauan Nabi itu bagaimana kita akan menghadapi situasi nanti di padang mahsyar itu. Menghadapinya macam mana? Kerana bahwasanya menghadapi situasi di padang mahsyar itu berdasarkan bagaimana amalan kita pada ketika ini. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami ketika di padang mahsyar?" Ketika itu dahsyat sungguh.
Berdasarkan bagaimana amal kita, ada yang membugil, ada pakaiannya pun separuh-separuh. Apa kata Aisyah? Malukah kami ya Rasulullah, macam mana pakaian tidak? Nanti orang tengok. Apa kata Nabi? Tidak ada satu orang pun yang akan membudil halmu ketika itu. Nada mau menengok, cewek kah, sumanda kah, berbugil ketika itu, tiada masa mau tengok sudah. Kenapa? Dahsyatnya ketika itu, dahsyatnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala sama kita. Maka sebab itulah para nabi itu diberikan akan haud, telaga. Untuk apa? Untuk diberi minum. Karena saking hausnya betul, kering leher, panas. Bayangkan kalau matahari itu hanya sejengkal, tidak kering itu. Sebagai umpama tadi jam 9 pagi kita berdiri sana 1 jam, tidak kering leher kita. Kering. Kalau berdiri berkawat begitu saja, kering kita. Kalau ada buat apa-apa, ada kalau bercerita mungkin terlalai sedikit. Ini tidak, berdiri kita sana. Ketika itu di padang mahsyar kita berdiri tegak, tidak berganjak kaki kita. Dan ketika itu kita mendongak, kita melihat, menantikan apa? Kita menantikan Allah Subhanahu Wa Taala membuat perhitungan kepada kita. Hari kira-kira itu, hari dihitung kita punya amal bakti kita. Adakah berjalan? Belum. Maka sebab itulah dalam riwayat itu, maka manusia berkumpul. Ada yang buat cadangan. Kalau macam begitu, dahsyatnya macam begini, indak lagi kita indak lagi kita di soal siasat ini. Maka kita mesti cari kita punya bapak segala bapak. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam, karena dia bapak segala bapak. Harap-harap dia boleh minta dengan Allah SWT kan masa itu. Dan semua manusia pun menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenallah Nabi Adam paling besar kan. Wahai ayah kami, wahai moyang kami, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami sudah nak tahan menghadapi akan ini yaumul hisab ini. Percepatkanlah hari perhitungan ini. Mohon kepada Allah. Apa jawab Nabi Adam? Dia berlepas atau tidak berlepas? Berlepas dia. Aku sendiri pun tak lepas ni. Kerana ketika dunia aku pernah buat kesilapan. Tu daripada syurga pergi bumi. Itu pun ketika Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Ya Adam, sudah ku bagi tahu sama kamu, jangan kau hampiri pohon larangan itu, tapi kenapa kau pergi?" Apa kata dia? Ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Rabb, jika iblis itu tidak bersumpah atas namamu," dia bilang, "aku tidak akan menghampiri pohon larangan itu, tapi iblis bersumpah atas namamu." Jadi artinya tulusnya Nabi Adam ni. Para nabi itu tulus. Dikasih tahu saja, ini Allah punya perintah, ikut terus tanpa soal selidik. Kita gitu, tak payah selidik, main hantam dia. Dapat berita tanpa selidik, pos je lah, hantam dia. Yang dia tidak tahu pun dia komen juga. Jadi mufti sekejap. Sekarang masyarakat banyak begitu, jadi mufti, jadi ahli agama. Asal tidak ngam sama dia punya corak pikir, ngam saja. Ini tidak betul nih, tidak betul. Maka sampailah para nabi yang lain itu semua ditanya. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi Isa, maka mintalah kamu kepada khataman nabiin, nabi yang paling terakhir, nabi yang paling bungsu. Bertemulah kamu akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama dia. Baru manusia berimpun memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yaumul hisab ini dipercepatkan perhitungannya." Lalu apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Dia sujud begitu lama. Sujudnya itu sehingga basah tempat sujudnya. Lalu Allah bilang gini, "Wahai kekasihmu, kau buat apa ini?" Baru diangkat wajahmu. Apa maumu nih? Kau tak perlu sujud lama-lama. Tidak ada sujud ni. Ya, bila di akhirat itu tiada perintah semayang sudah. Jemaah. Itu hari pembalasan dah. Tiada sudah semayang 5 waktu. Boleh tidak kau buat macam-macam. Macam mana? Macam mana amalan baik kau ketika di dunia, begitulah kita.
Bukan pula boleh berbuat maksiat pula. Tidak. Memang orang yang masuk syurga itu tidak akan membuat maksiat. Kenapa? Dia tidak ada keinginan untuk buat maksiat. Ini adalah pula cerita. Jadi Ustaz boleh minum arak lah. Boleh minum arak. Nah, ada lah. Boleh lah berbuat maksiat Ustaz? Tidak. Boleh lah berjudi? Tidak. Memang orang yang masuk syurga itu tidak akan terfikir benda-benda macam gitu. Ketika dia di dunia pun dia tidak terfikir buat benda itu, apalagi masuk syurga. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bermohon, Ya Rabb, percepatkanlah, kasihanilah kami. Kasihanilah kami ini. Ya Rabb, aku bermohon kepadamu agar dipercepatkanlah hari perhitungan ini. Oh, itu saja. Wahai kekasihku, ya Rabb, itu saja. Maka kumulakanlah perhitungan ini. Bayangan itu. Ketika dalam proses perhitungan ini, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sengsara kita, sengsara. Maka sebab itulah para nabi dan para rasul itu diberikan, para nabi itu diberikan mereka itu apa? Kelebihan, diberikan mereka itu haud, telaga. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak terlepas juga diberi, dikurniakan itu. Adakah semua manusia yang ada pada ketika itu? Adakah para makhluk ketika itu sewenang-wenangnya akan pergi kemana saja ketika itu? Jika dia umat Nabi Musa alaihissalam, sewenang-wenangnya dia pergi kemana telaga Nabi Musa? Kalaulah dia umat Nabi Ibrahim alaihissalam, sewenang-wenangnya dia pergi kepada telaga Nabi Ibrahim. Kalau dia umat Nabi Daud alaihissalam, sewenang-wenangnya dia pergi ke telaga Nabi Daud. Kalau dia umat Nabi Isa alaihissalam itu punya telaga, adakah sewenang-wenangnya Bani Israel itu sewenang-wenangnya pergi sana? Adakah dia umat Nabi Muhammad itu sewenang-wenangnya pergi sana? Tidak. Dikenali. Para umat ini dikenali oleh nabinya. Termasuklah umat Nabi Muhammad ini dikenali. Dan kita sudah menceritakan bulan lepas berkenaan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenali kita, betul tidak? Maka sebab itu, ketika kita masih hidup inilah kita coba membuat persatu persiapan bagaimana Nabi nanti akan kenal kita. Maka sebab itu saya katakan tidak cukup kita ini hanya sekadar kalau ada satu majlis kebesaran maka kita buatlah madu rasul lah kita buat menunjukkan rasa kecintaan. Itu bermusim, itu musim tahunan. Sedangkan para sahabat itu menunjukkan rasa kecintaan dan 24 hour, 24 jam. Hatta sebelum tidur pun menunjukkan rasa kecintaan. Macam mana kita mau dikenal, macam mana kita mau dicinta, macam mana kita mau diujar nanti di yaumul mahsyar kalau kita hanya bermusim menunjukkan rasa kecintaan, menunjukkan rasa kerinduan bermusim, tahunan. Maulid Rasul, Malijrah, Isra Mi'raj, itu kan bermusim. Kalau tidak itu, tidaklah berhimpun, tidaklah datang masjid, tidaklah tahu cerita dia, tidaklah tahu cerita tentang Nabi. Padahal menjadi kewajiban kepada kita, hendaklah kita mengkaji, hendaklah kita menghayati kehidupan Nabi itu setiap masa. Karena bahwasanya Nabi itu meninggalkan tata cara hidup setiap hari, Pak. Dan agama ini kita mesti memaham, agama ini bukan sekadar ibadah. Agama ini merupakan tata cara hidup. Kalau orang tanya Islam itu apa, kasih tahu sama dia, Islam itu adalah kehidupan. Dari bermula daripada kau tidur sampai kau tidur balik. Islam mengajar akan itu. Bukan hanya sekadar Islam itu sembahyang kau, uang sembahyang kau. Bukan sekadar puasa, bukan sekadar zakat, bukan sekadar haji, umrah ke apa, ke sedekah ke mana. Seluruh kehidupan kita ini adalah Islam. Maka sebab itu, bagaimana kita mau dikenali oleh baginda Nabi Muhammad SAW sampai Nabi nanti memanggil kita untuk datang ke haudnya, ke telaganya, karena dia tahu kita dalam kesengsaraan, dalam kepenasan, dalam ujian, kehausan yang sangat-sangat kering kontang. Apa yang kering kontang? Leher kita kering kontang sudah itu. Nada sudah kada bagi. Kalau anu berceramah kuliah ini nada air kedantar lagi. Terima kasih abangku. Bagi ayat 2 lagi ya, jangan paham betul.
Tapi nanti tidak ada orang datang bagi kita air. Tem-tem kita berdiri di padang mahsyar tuh, tidak ada air. Kalau ada alangkah bagus ketika itu. Ada yang meminta gitu, haus. Allah perintahkan, pergi kamu sana. Malaikat ikan neraka itu, yang luar biasa cara dia itu. Dia cari siapa? Dia cari mereka ketika menghadapi kepanasan tu orang beriman boleh cool gitu. Boleh tenang-tenang. Kenapa? Biasa puasa, wah. Biasa puasa. Ketika di dunia boleh biasa puasa. Perintah puasa. Enggak senang enggak puasa? Ada orang bilang, senang ya puasa tu, bugumbui lah kau sana. Saya setiap hari bulan tengah hari makan migi sudah kok. Puasa itu memang sengsara, memang perit. Maka sebab itu ada ramai orang tidak tahan puasa. Kenapa? Puasa itu memang perit, sengsara, perit. Berpuasa pula pada bulan Ramadan. Ramadan itu apa mana ada? Terik, panas terik. Nggak senang kan menghadapi puasa dengan panas terik. Kalau sekarang ini kita suruh berpuasa, oke saja nih, tidak jadi masalah. Datang para malaikat, ada yang mau berjana, bawa air, dikasih minum. Rupa-rupanya yang masuk itu betul-betul air sekali masuk, bukan air warna api pula. Bukan pula haus, bukan pula hilang dahaganya, semakin haus. Siapakah mereka itu? Mereka yang dulunya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu untuk menghadapi nanti di yaumul mahsyar, di padang mahsyar itu nanti menunggu kita di hisab itu, maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita ketika ini sudah, ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi itu bukan bermaksud pula hidup di dunia ini hanya semata-mata ibadah, lupa pula datang dunia. Nabi kasih tunjuk, Nabi jadi seorang ayah, Nabi jadi seorang pembisnis, peniaga, menjadi seorang jenderal perang, menjadi seorang pemimpin, jadi presiden, kan? Maka hidup itu mesti ada dunianya. Kalau tidak ada dunianya, macam mana kau menghadapi akan akhirat? Untuk menghadapi akhirat perlu diisi ini dunia, perlu ada diisi dengan dunia ini. Maka kata begini Nabi, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, yakni telaga. Lalu kata Nabi, wa innahum yatabahuna ayyuhum aksaru waridatan. Kata Nabi, sesungguhnya mereka membanggakan diri siapakah antara mereka yang paling banyak peminumnya, yakni pengikutnya. Nabi SAW kasih tahu, ini para nabi ini memang Allah kurniakan orang ini nanti di yaumul mahsyar nanti telaga. Setiap seorang ada telaga, ada haud. Dan nanti para nabi ini akan merasa bangga. Dorang akan merasa suka, dorang akan merasa seronok. Kenapa? Nanti dorang akan rasa bangga diri. Siapakah di antara mereka para nabi itu yang mana ramai yang akan hadir, yang akan datang di haudnya, pengikutnya yang akan minum di sana. Nabi, para nabi semua itu. Kenapa? Kenapa dong bangga? Karena dong rasa seronok, dorang rasa suka. Bahwasanya ketika dia di dunia dulu pun ada pengikut-pengikut dia. Dan pengikut-pengikut itu ada natijah yang baik untuk dia. Tidak sia-sia ketika kau dulu di dunia itu dikecam, dibunuh kau, diperangi kau, dikejar ke sini ke sana, dicemu, dibenci kau. Tapi di akhirat ini kau dapat ini. Nah ini di antara yang kau dapat. Nih telaga ni, minumlah kau. Nih yang lain tu nak Bani Israel yang lain tu terkokong terkekeng sana tu sana. Ini kau dapat minum ini, bersyukur kau. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, umat ini ada di antaranya yang tidak tembus datang pergi telaga Hud. Kenapa? Kerana memang tidak dikenal. Dia sendiri tidak kenal Nabi, Nabi kenal dia. Karena punya tanda. Orang kaki maksiat itu punya tanda juga. Semua punya tanda. Nabi tahu. Karena ketika itu semua manusia akan mengklaim mereka itu umat kepada Nabi dan Rasulnya. Tidak. Semua mengklaim. Kenapa? Semua ingin selamat. Semua mau selamat. Semua mau diberi syafaat. Semua mau terelak daripada itu, daripada siksaan, daripada ujian. Semua akan cuba mengelak.
Dan ketika kita semua berhajat kepada Nabi dan Rasulnya, termasuklah mereka-mereka yang tidak meyakini, mengimani apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun mulalah kenal akan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah. Semua pula bilang kekasih Allah. Ketika di dunia, jauh panggang daripada api dia untuk menyebut akan nama Nabi itu. Azan. Kita bagi lalu azan jemaah, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
والشر والبعث إنه لتخلق. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu bangga. Mereka sangat bangga begitu ramainya para umatnya atau pengikutnya yang datang ke haud telaga mereka untuk minum. Dan Nabi SAW punya rasa keinginan. Apa keinginan dia? Kehendak dia. Kata Nabi, wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan. Ini keinginan Nabi ni. Sesungguhnya, maka Nabi guna kalimat itu wa inni. Sesungguhnya, ini keinginan yang benar-benar dia mau betul-betul. Kehendak dia, inilah aku mau ni. Sesungguhnya aku sangat berharap. Sesungguhnya aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Nabi SAW ni dia sangat berkeinginan nanti di akhirat kelak Nabi mahu manusia itu banyaknya daripada kalangan umatnya yang meyakini la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan ini yang menjadi akan kebanggaan para nabi. Dan Nabi Musa tahu itu. Nabi belum lahir. Itu sudah ada dalam Taurat, sudah menceritakan tentang bahwasanya akan ada umat akhir zaman yang sangat luar biasa, yang amalannya sedikit tapi pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Kalaulah dia punya umat pun luar biasa, sudah tentu nabinya sangat luar biasa. Dan Nabi Musa sudah tahu ini umat akhir zaman. Karena tidak ada nabi selepas itu, sudah tentu umat ini akan ramai. Pasti ramai. Ini pasti. Nabi Musa sudah tahu. Dan Nabi Musa tahu itu, dia merasa sedikit cemburu. Saya sudah pernah cerita juga kan, sehingga Nabi Musa itu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nabi yang boleh direct berinteraksi. Ya Rabb, jadikanlah umat ini menjadi umatku. Lalu Allah bilang, tidak boleh. Ya Musa, engkau itu nabi kepada kaummu. Artinya kau ada kaum Bani Israel itu, kaummu. Lalu bilang Nabi Musa, kalaulah umat ini tidak boleh menjadi umatku, maka jadikanlah diriku ini menjadi umat kepada nabi kaum ini. Lalu bilang Allah SWT, tidak dapat juga ya Musa, karena kau tu nabi, rasul kepada kaummu. Lalu dia tanya, Musa tanya, ya Rabb, siapakah ini? Orang ini siapa? Orang ini siapa nabi itu orang? Ini umat Muhammad. Amazing, umat Muhammad itu. Luar biasanya Nabi Muhammad SAW ini. Sampai dia merasakan biarlah umat akhir zaman ini daripada kalangan dia, daripada umatnya. Itu Nabi mau tu. Dalam riwayat ada menyatakan bahwasanya ketika ada orang sedang duduk, Nabi dan para sahabat duduk ketika itu, lalu diusung jenazah. Dan jenazah itu Nabi sudah tahu lah, memang orang Yahudi, bukan Muslim. Dan Nabi berdiri. Lalu sahabat tegur, ya Rasulullah, adakah kau tidak mengetahui yang baru sebentar tadi itu kan Yahudi, bukan Islam? Ya tahu saya. Jadi kenapa beri penghormatan berdiri? Apa kata Nabi? Sebenarnya aku sedih. Kesedihan aku karena bahwasanya ketika dia masih hidup, aku tidak dapat, dia tidak masuk Islam. Ketika dia mati, dia dalam kekafirannya. Gitu. Dia tidak menjadi umatku. Rasa sedih Nabi itu, orang itu tidak menjadi umatnya. Dan dia tahu natijah buruk sama dia itu. Itu Nabi tahu.
Jadi artinya sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu bukan sekadar kepada umat Islam, tak, seluruh makhluk. Dia kira apa dia punya agama? Dia sudah menunjukkan rasa kesedihan dia. Kenapa? Dia pasti dia tahu natijah yang dia akan dapat ini buruk. Dan siapa yang boleh menyelamatkan dia? Tiada siapa yang boleh menyelamatkan dia. Kenapa? Karena keyakinan dia itu. Keyakinan itu. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, ridahu an tadkhala ummatuhu kulluhumul jannah. Katanya, keridaan baginda ialah jika umatnya keseluruhannya ke dalam syurga. Ini keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkehendakkan, mempunyai satu keinginan yang sangat tinggi. Dia berkehendakkan bahwasanya dia mau, sehingga apa? Ridhanya itu dia meridai sampai saja seluruh umatnya ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu yakinlah akan apa yang dikatakan oleh Nabi. Barang siapa ketika hidupnya hingga akhir-akhirnya mengimani la ilaha illallah, dalam riwayat lain mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga bahagian dia. Walaupun Nabi tidak menggunakan istilah masuk surga, tapi dia kata surga bahagian dia. Harapan surga itu ada atau tidak jemaah? Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita merupakan umat yang punya potensi tinggi untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala jika kita meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adakah cukup yakin saja? Ustaz, kau kena laksanakan seperti mana keyakinan kau meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu masuk surga itu memang jaminan daripada Allah. Sudah ada jaminan. Pun Nabi menunjukkan tata cara hidup supaya kau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, mau masuk surga Allah, maka kita kena ikut apa yang begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kau yakin, belum cukup. Karena bahwasanya kalau hanya kau meyakini saja masuk surga, tapi entah bila. Karena ahli surga itu ada 3 keadaan cara masuknya yang Allah sebut dalam Al-Quran pun pernah kuceritakan. Kuulang lagi, ahli surga itu ada namanya penduduk surga. Artinya memang sudah ada kampungnya di sana. Bilal bin Rabah masih ada di dunia, tapak kakinya sudah bergeser di surga, penduduk surga. Ada pula dimasukkan ke dalam surga bukan berdasar amal ibadah, tetapi itu memang Allah punya rahmat. Karena masuk surga Allah SWT ini pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini kalau ditimbang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dapat ditandingi. Nada. Maka sebab itu ada yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan Allah sendiri yang memasukkan dia. Allah memerintahkan para malaikat, masukkan hamba yang kusayang ini. Padahal ketika di dunia tidak juga dia biasa-biasa aja. Tapi ada amalan yang Allah sangat suka. Sehingga Bilal bin Rabah itu bergeser tapak kakinya di surga ketika dia masih di dunia. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, ketahuilah, aku telah mendengar tapak kakimu bergeser di surga. Kasih tahu apa amalanmu." Bayangkan Nabi tanya kepada Bilal. Maka Nabi sepatutnya tidak perlu tanya pun sama Bilal. Tapi Nabi sendiri pun dah tahu, apa amalan Bilal bin Rabah ini? Masih biasa aja, Bilal ini memang biasa-biasa aja. Lalu apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Sesungguhnya aku tidak ada amalan yang biasa-biasa, yang luar biasa tiada. Cuma aku menjadi kebiasaan aku sentiasa menjaga wuduku dan aku sentiasa berwudu. Biasa itu.
Susah kan berwudu tu ibu-ibu? Susah kan? Mana ada susah? Yang kita jaga berwudu bila kita mau sembahyang. Itu tentu wajib. Kalau kita mau tidur berwudu, takantut kita bangun kita berkancing, mau wudu lagi tidak perlu. Ini saja. Tapi bila diraba itu dia menjaga akan wudunya. Simple saja. Pun sudah ada geseran tapak kakinya di surga, menunjukkan Allah SWT itu memasukkan surga ataupun menempatkan manusia hamba dia di dalam surga berdasarkan juga bagaimana aku suka sama hambaku ini. Ini rahmat, ini ridha namanya. Dan nanti ada pula namanya masuk surga. Bila? Kurang pasti, tidak tahu bila. Kenapa anda pasti? Yalah anda tahu bila mau masuk. Boleh awal, boleh cepat, boleh lambat. Ada orang sudah di surga, dia belum lagi masuk surga. Lalu Allah tanya, ni kenapa ni? Ada macam bersaur-saur ni. Ya Rasul, ya Rabb, ketika di dunia ada apa? Aku punya best friend. Lama sudah aku keliling-keliling di surga ni, pakai Fortuner ni. Fortuner pakai skuter. Tidak jumpa. Puluh tahun sudah aku di surga ini, keliling-keliling surga ini. Daripada yang paling surga yang paling ini sampai surga yang paling atas, nada ya Rabb. Best friend aku ni, tidak aku jumpa. Dulu dia di dunia sembahyang, itulah dulu bawa pergi kuliah tak mau, bawa pergi masjid malah alasan, macam-macam alasan saja. Tapi dia bagus, aku sayang sama dia, suka betul aku dia. Kalau berkawan, dia kasih dulu. Allah bilang pergi ke sana, ada di situ, di mana? Di neraka ada, kasih keluar dia. Kenapa dia dikasih keluar, jemaah? Kerana ada sedikit iman sama dia. Kerana dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu tiada, tidak. Allah tidak peduli itu. Kau menangislah, kau merintihlah. Tapi kerana ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati dia, maka bilang Allah SWT, tarik dia, keluarkan dia. Bawa dia pergi kasih mandi dia di sungai hayat. Sungai kehidupan. Ini ahli neraka ni jemaah yang akan dimasukkan dalam surga itu. Dia mulai keluar daripada neraka itu, rentung. Dan ada api itu, rentung, macam arang tu, macam gitu. Dibawa di sungai kehidupan, sungai hayat itu, hidup dia. Adalah isi dia balik. Tapi warna dia pam-pam lah jemaah, black dulu, kelabu asap dulu. Dan dia ada tanda. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, mereka itu punya tanda. Dan tanda itu akan menghilang ketika dia sudah masuk surga. Nanti orang tahu, weh, lama sudah aku di sini ni, baru hari ini aku jumpa kau ni. Mana kau? Aku tu dulu di neraka tu. Kenapa kau masuk neraka? Kau Islam kau itu? Ahli surga itu bertanya kepada yang baru masuk surga itu, bertanya, bukan kau Islam ke tu? Muhammad, bukan nama kau tu Zulkifli bin Harun gitu? Islam itu? Ya Islam. Tapi masalahnya dalam isi saja Islam, tapi kehidupan aku tidak Islam. Jauh aku daripada agama. Syukur saja aku itu meyakini begitu yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku yakin Allah aku Tuhan aku itu Allah, dan aku yakin Muhammad itu Rasul aku. Cuma itulah bang, susah juga aku ni. Suruh sembahyang nak sembahyang, pergi masjid nak masjid, datang kuliah tidak mau. Bila duduk kuliah terguris, tersinggung, macam-macam lah. Ada saja. Kenapa anda tak kuliah? Wah, tersinggung aku sama ustaz tu. Ke laut lah kau sana. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa Nabi bilang? Keridhaan baginda ialah jika umatnya keseluruhannya dimasukkan dalam surga. Allah, Nabi Muhammad mau seluruh umat ini masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah sampai kita mati itu dalam apa? Biarlah kita mati dalam keadaan Islam.
biar kita mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena bahwasanya orang Islam itu adalah orang yang meyakini Tuhan dia dan meyakini dia punya Rasul. Maka sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hidup ini, selagi hayat kita ini, kita berusaha menanamkan keyakinan kita kepada Tuhan kita, Rabb kita, Allah yang tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat, Allah wujud tidak berarah, Allah wujud tidak bermasa, Allah wujud itu tidak ada yang mewujudkannya, Allah itu tidak ada anak, Allah itu tidak ada bapa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka yakinlah, tanamkan dalam keyakinan kita, Allah itu wujud tidak bertempat. Maka kita tetap yakinkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin wa habibullah. Maka kalau kita yakin dia merupakan rasul, maka kita akan ikut apa yang Nabi bawa kepada kita ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita memahami akan kehidupan kita ini. Kalau kita paham kehidupan kita ini, kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dalam kehidupan kita ini. Jadi mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, sama ada yang sudah pergi meninggalkan kita ataupun yang masih lagi bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita kepahaman dalam agama kita ini dan kita hidup dengan agama yang kita yakin ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang baik itu adalah kelemahan diri saya. Saya menyampaikan, saya kongsikan berdasar apa yang saya ada. Mohon maaf kurangnya ilmu, tidak fasih dalam penyampaian, kasar bahasanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.